Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mary Putri Cahyani, NPM 2341113. In this video, I will explain about decision theory. Decision theory is a branch of session that studies the process of making decision in situations involving uncertain and various choice. The main goal of this theory is to provide a rational and systematic approach to selection the best alternative from a set of available choices. Nah, teori keputusan atau decision theory adalah studi yang berkaitan dengan pembuatan pilihan yang rasional dan kondisi yang melibatkan ketidakpastian dan resiko. Nah, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis dari teori keputusan ini. Nah, teori keputusan ini memiliki beberapa varian. Yang pertama itu ada criteria decision ataupun decision made when the outcomes of each alternative can be predicted with certainty. And two, rich decision made in uncertain condition, but where the probabilities of outcomes of each alternative can be cultured. And three, concerted decision made when there is insufficient information or data to predict the outcomes of each alternative. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada kita bisa mengidentifikasi masalahnya. Nah, kita mengidentifikasi masalah ataupun keputusan yang harus kita ambil. Yang kedua itu kita mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi alternatif tersebut. Selanjutnya kita menyusun berbagai alternatif ataupun pilihan yang dapat diambil. Yang keempat itu kita harus mengevaluasi nih setiap alternatif yang berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya itu kayak biaya, terus manfaat ataupun resiko. Selanjutnya itu ada pemilihan alternatif. Nah, pemilihan alternatif ini kita memilih nih alternatif bagaimana yang terbaik berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ada tindakan dan implementasi. Kita dapat mengambil tindakan berdasarkan keputusan yang telah kita pilih gitu. Nah, selanjutnya itu kita mengevaluasi dari hasil keputusan yang kita ambil tadi, itu kita perbaiki lagi untuk di masa yang akan datang nanti. Nah, selanjutnya itu ada models of decision theory. Model of decision theory is one normative model atau a model that focus on how decisions should be made using a rational and optimal approach. And two, descriptive models. Models that focus how people actually make decisions, considering psychology and emotional factor. And three,
prescriptive model, a model that provides recommendation or guidance on how decision shall be made, taking into account limitation and real work condition. Kriteria selanjutnya kita masuk dalam kriteria pengambilan keputusan. Nah, beberapa kriteria yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan itu ada kriteria keuntungan atau benefit, di mana kita memilih alternatif yang memberikan hasil terbaik dalam hal keuntungan. Selanjutnya itu ada kriteria biaya, itu kita memilih alternatif yang meminimalkan biaya. Selanjutnya itu ada kriteria risiko atau risk, yang mempertimbangkan bagaimana tingkat ketidakpastian tadi itu dalam risiko yang terlibat dalam setiap alternatif. Selanjutnya itu ada kriteria waktu atau time, yaitu kita mempertimbangkan nih waktu yang kita perlukan untuk mencapai hasil dari alternatif yang dipilih gitu. Nah, selanjutnya itu ada alat dan teknik dalam teori keputusan. Nah, beberapa alat ini mencakup pengambilan keputusan berbasis matematika, seperti kita menggunakan model pemrograman linier atau analisis keputusan pohon atau decision trees, dan teori probabilitas. Nah, selanjutnya kita menganalisis keputusan multikriteria atau MCDM, di mana kita menggunakan untuk membandingkan alternatif yang memiliki lebih dari satu kriteria. Selanjutnya itu ada teori permainan atau game teori, yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan interaksi antar individu atau organisasi. Nah, yang terakhir itu ada analisis sensitivitas, yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam asumsi atau variabel yang mempengaruhi hasil dari keputusan. Selanjutnya kita masuk dalam aplikasi teori keputusan. Nah, teori keputusan banyak digunakan di berbagai bidang, yaitu mathematical decision making, such a linear programming model, decision tree analysis and probability theory. Nah, business and management. Nah, decision making related and determines corporate strategy and short allocation, and economic, finance, and healthcare atau politics, policy analysis and electoral strategy. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam materi selanjutnya, itu ada contoh penggunaan teori keputusan. Nah, misalnya dalam keputusan bisnis, nah, kita ada seorang manajer harus mengambil keputusan apakah akan meluncurkan produk baru. Nah, dia akan mempertimbangkan nih biayanya, manfaat, resiko, dan peluncuran produk tersebut. Nah, dalam keputusan investasi itu kita misalnya kayak seorang investor harus memutuskan di mana menempatkan uangnya dengan mempertimbangkan berbagai alternatif investasi yang memiliki tingkat resiko dan keuntungan yang berbeda-beda. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu ketidakpastian, adapun bias kognitif, keterbatasan waktu, keterlambatan informasi, yaitu memiliki informasi yang tidak cukup, karena itu akan membuat keputusan yang sangat optimal gitu. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah teori keputusan is an important tool to help individual or organization make a rational and effective decision. By understanding a basic principle explanation and theory and gain the better chance and facing situation facts will accountability and reach. Nah, cukup sekian materi dari saya. Semoga yang apa saya jelaskan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum